Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dokter Rizky. Saya Dokter Putrika. Malam ini kita akan ada sedikit bincang-bincang tentang mobile ECG. Kali ini saya akan mengajak teman saya, Dokter Rizky, untuk bergabung di sini. Kita tunggu sebentar ya. Saya cari dulu karena saya terus terang belum pernah ikut yang namanya mobile ECG. Sebentar ya. Dokter Rizky, maaf suaranya kok nggak keluar ya? Bentar. Ini caranya invite gimana? Saya harus belajar dulu, maaf. Oke, saya coba. Saya heran kok suaranya kok hilang ya. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Semoga Dokter Rizky habis ini segera masuk. Assalamualaikum. Halo Dokter. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak dokter? Dengeran? Bagus. Dokter Rizky juga bisa dengar saya? Alhamdulillah bisa dengar dokter. Selamat malam Dokter Putrika. Oke. Baru dari rumah sakit ya? Iya. Putrika ini seminggu ini lagi hektik banget, tapi masih bisa menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol tentang EKG ya dok. Tetap kita melanjutkan bagi-bagi ilmu tentang EKG. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja gimana dok? Boleh, ayo. Jadi mau gimana nih? Case per case aja ya dok. Saya print. Iya. Kebalik. Oh iya, enggak dok, ini beneran gini, udah kayak gini nih. Enggak kebalik kok. Nah, ya, udah. Jadi sudah di-upload sih sebenarnya case-nya di feed IG Mobile ECG. Jadi kita mengfloorkan 3 kasus. Sebenarnya ini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Saya ada beberapa kasus yang menurut saya menarik. Yang pertama itu seorang wanita usia 74 tahun dengan angina tipikal. Jadi pada saat datang ke UGD, faktor resikonya hipertensi dan dislipidemia. Pada saat datang ke UGD itu EKG-nya seperti ini. Maaf, EKG-nya nggak terlalu lengkap karena hilang di HP. Cuman ini adalah lead 2 dan lead 3. Jadi bentuknya seperti ini, lead 2 dan lead 3. Bisa dilihat mungkin teman-teman. Yang di bawahnya lead 3 ada elevasi ya. Jadi lead 2, lead 3 ada elevasi. Kemudian ini lead, nah ini lebih jelas kayaknya. Jadi ini gambaran lead satunya ada ST depress. Moga-moga jelas nggak dokter Putrika? Nggak terlalu jelas. Tapi kayaknya kebalik dok. Enggak dok, nggak kebalik. Kalau dari saya kebalik gambarnya. Apa mungkin karena ininya enggak, memang? dok, Tapi oh kan nanti nggak kebalik dokter. Emang gini kok. Nggak, karena ininya aja. Mirror. Slide-nya kali karena kan ini di IG, jadinya mungkin kebalik ya. Tapi it's okay, Dokter Rizky, kan toh nanti kan pada saat harusnya gambar itu ada di ini ya, gambar ini ada di feed Mobile ECG. Jadi oke, ya sudah nanti biar dilihat. Nanti lihat jelasnya di feed Mobile ECG, cuman saya mau menunjukkan gambaran suatu ST elevasi di 23 AVF dan ada resiprokal ST depress di 1 AVF. Kemudian karena dia ada elevasi di 23 AVF, akhirnya teman-teman di UGD melanjutkan dengan merecord posterior dan dextra. Ini di bawahnya posterior dan dextra. Nah, untuk posterior dan dextranya ini ada yang QRS-nya masih sempit, ada yang lebar. Tapi di sini ada elevasi di posteriornya. Jadi yang di bawah tuh nun sewu posterior ya dok. Yang di bawah tuh posterior.
yang di atas dekstranya. Di atas dekstranya ada gambaran ini sinus beat-nya, yang ini QRS kompleks yang asli, yang ini VPC. Ini VPC. Jadi kalau sekilas teman-teman pasti udah tahu ya, ini suatu gambaran inforoposterior. Tetapi untuk pembahasan selanjutnya bahwa apakah ada kelainan irama di EKG ini. Jadi seperti kita lihat di sana banyak non-conducted P. Ini ada P yang tidak diikuti dengan QRS. Dan di sini dari P ke P-nya dia selalu sama. Dan ada P yang nangkring ya, istilahnya nangkring di gelombang T. Jadi ini adalah suatu infark inforoposterior yang disertai dengan total AV block. Tapi yang menarik adalah ini ada dua QRS yang beda. Jadi ini QRS yang seperti ini bentuknya, dan ini QRS yang seperti yang lebih lebar. Jadi ini adalah suatu escape rhythm sebenarnya teman-teman. Karena pada total AV block kan sinus sama sekali tidak bisa istilahnya tidak bisa menjalarkan impuls ke ventricle, sehingga ada pacemaker di ventricle yang akhirnya memberi pertolongan kepada jantung, tetapi memang tidak akan adekuat karena basic rate-nya pasti lebih rendah daripada sinus. Dan ini adalah gambaran escape rhythm dari ventricle. Ini juga suatu escape rhythm dari ventricle. Dan kalau yang ini adalah irama masih kemungkinan ini dari junctional karena kita tidak menemukan gelombang P. Jadi ini adalah total AV block dengan escape rhythm dari beberapa tempat. Dan pada pasien ini kita lakukan fibrinolisis karena sebenarnya harusnya ini rujuk ya untuk primary, tetapi karena proses rujukan yang agak sulit di masa lama banget. Jadi kita putuskan untuk fibrinolisis karena masih golden period, dan post fibrinolisisnya pasien ini masih pain dengan elevasi yang masih tinggi dan ada gambaran accelerated AIFR, accelerated idiopathic ventricular rhythm. Sehingga kita putuskan kita rujuk untuk rescue PCI. Ini yang kasus pertama, itu Dokter Putrika. Jadi Dokter Rizky, ya. Itu terus kemudian dirujuk ya dok. Nanti apa gini dok? Kita kan mau ketemu ya besok tanggal 3 hari Sabtu. Yes. Sabtu. Nanti kebetulan sih memang gambar ini lumayan bisa kita lihat. Tapi kalau untuk gambar yang non conducted P dan sebagainya kan sayangnya nggak terlalu kelihatan banget. Nah, besok kalau misalnya kita tampilkan lagi gambar ini, biar yang EKG lebih bagus lagi gambarnya, tapi nanti akan kita tampilkan lagi ini di pertemuan kita yang tanggal 3, so don't miss up ya. Stay tune di mobile ECG. Yes. Nanti saya coba lihat, kebetulan saya dari Sarjito kan, nanti saya coba lihat nanti perkembangan dari pasien yang tersebut, kemudian barangkali coba nanti kalau bisa kita telusur apakah pasien itu akhirnya masuk ke untuk kemudian dilakukan rescue PCI, itu nanti akan bisa kita lihat. Nanti kita lihat, kita perlihatkan gambarnya di situ nanti. Dan habis itu perkembangan selanjutnya gitu kan. Jadi paling tidak nanti para dokter bisa tahu kayak apa sih. Jadi yang pertama itu kan pasiennya itu tadi STEMI ya dok ya, berarti ya STEMI. Tapi kemudian sebenarnya dia ada problem dengan rate-nya ya. Jadi terjadi total AV block ya. STEMI-nya tadi apa aja ya dok? Inferior. Inforoposterior. Sama posterior. Tapi dextranya enggak ya dok ya? Dextranya enggak. Dextranya enggak. Kemudian tadi dia ada gangguan irama. Jadi STEMI-nya terus terjadi gangguan sampai dengan gangguan irama, sampai terjadi AV block, di mana itu seharusnya memang dalam keadaan kondisi yang normal, maksudnya tidak ada COVID gitu,
pasien itu akan dirujuk oleh Dr. Rizky dari RSA UGM Rumah ke sakit Sarjito. ke Sarjito gitu Ya. ya dok ya. Tapi kemudian karena permasalahan COVID sehingga rujuknya jadi lebih lama. Kalau misalnya normalnya itu rujuknya seberapa lama ya dok ya? Nggak ada 30 menit ya harusnya? Kalau normalnya aja dok, untuk administrasi dan lain-lain itu bisa sampai 120 menit lebih. Normal. Oh, itu normal Ya, ya? normal. Jadi Oke. Ya. karena kita mengejar golden periodnya yang udah mepet-mepet, kita terpaksa trombolysis itu dulu di RSA sambil menunggu rapid dan ronsen dan lain-lain, karena kita nggak bisa mengirim tanpa rapid, tanpa ronsen kan sekarang. Ya, betul, betul. Di zaman sekarang apalagi. Oke, jadi akhirnya dilakukan dengan trombolisis ya dok ya? Betul dok. Trombolisis. Mungkin besok sekalian aja ya dok ya, pada saat EKG nanti kita tunjukkan juga bentuk-bentuk yang tadi ya dok ya, yang kayak apa sih yang non-conducted. Pasti juga banyak yang pengen lihat kayak apa sih yang sebenarnya mungkin non-conducted kayak gitu. Mungkin kita bisa pelan-pelan lah belajarnya. Ya. Seperti apa kayak gitu. Mungkin nanti bisa dilingkar-lingkarin. Iya dok, biasanya kan terus harusnya pakai jangka ya supaya lebih jelas. Kalau kadang-kadang baca ya, aritmia pakai jangka. Ya, tapi terus setelah itu pasien itu akhirnya ternyata fail trombolisis ya dok ya? Fail trombolisis. Kemudian setelah itu dikirim ke Sarjito nanti. Dan di Sarjito kabarnya sih trivessel. Trivessel, oke. Nanti kita lihat ininya apa? Skoronya ya dok. Mungkin kita bisa hubungkan skoronya nanti kita lihat. lesinya, sekaligus kita akan bahas tentang itu tadi, can ECG predict the culprit lesion. Gitu. Betul. Nanti akan coba cari, jadi gambarnya sekalian sampai dengan gambar koronernya. Tapi tentu saja sebelum kita tunjukkan gambar koronernya, saya akan mencoba dulu supaya menghilangkan nama pasiennya. Saya akan coba bisa apa enggak gitu. Karena tentu saja nama pasiennya harus dihilangkan kan dok ya? Ya, betul dok. Setuju. Ya. Terus ada kasus kedua dokter, ini nah, kasus yang kedua apa dok? Laki-laki usia 62 tahun, ini keluhannya berdebar. Jadi pasien itu pasien CKD dok. Pasien CKD dikonsulkan on HD, dia berdebar. Hemodinamiknya, tensinya sampai 200, kemudian heart rate-nya 180. Tidak ada ronki dokter, tapi hanya berdebar. Nah, bagus ya. Berdebar, terus ini EKG-nya. Mungkin teman-teman bisa lihat lebih jelas lagi di IGE feed-nya. Jadi ini ada beberapa yang jawab mungkin ini suatu AVNRT, suatu AVRT, tapi kalau kita perhatikan lebih jelas, ini adalah gambaran flutter wave. Jadi ini suatu atrial flutter dengan one-to-one conduction. Jadi ini atrial flutter, one-to-one conduction. Setelah dievaluasi, ternyata karena CKD, dia mengalami hipokalemi. Agak aneh juga sih CKD, hipokalemi, tapi karena on HD ya. Akhirnya kita coba dengan kardioversi farmakologi dulu, karena kondisinya relatif stabil, tidak ada hipotensi, tidak ada akut heart failure, hanya berdebar. Dia respon kembali menjadi sinus, kemudian kita juga koreksi untuk elektrolitnya. Seperti itu dokter. Jadi ini gambaran kalau misalnya memang susah ya untuk melihat flutter wave-nya, tapi ini ada di lead 2, 3, dan AVF lumayan jelas kalau teman-teman mau lihat, ini suatu gambaran flutter wave. Kadang-kadang kalau yang seperti ini memang nampak seperti sinus, ini nampak seperti gelombang P, atau kadang-kadang malah dibilang gelombang T, tapi inilah yang dinamakan flutter wave. Kalau teman-teman ragu, kan kadang-kadang one-to-one conduction itu susah ya untuk menentukan, kita bisa coba dengan adenosine test dulu. Jadi nanti adenosine test dia akan lebih panjang, kita akan memblok AV sehingga nanti konduksi ke ventrikelnya dia lebih berkurang, dan kita bisa melihat flutter wave-nya itu dengan lebih jelas. Adenosine dia tidak mengconvert rhythm, tetapi kita hanya untuk melihat
gambaran apakah itu flutter wave atau gelombang P, seperti itu. Jadi ini sekedar tips trik aja dok kalau misalnya kita ragu. Tapi sayangnya adenosin kan nggak ada dok di sini. Ya, oh betul sekali. Adenosinya baru nggak ada. Udah lama sih dok. Cuma memang itu nggak tahu juga ya kenapa kok hilang. Mungkin karena nggak terlalu banyak orang yang pakai. Tapi sebenarnya sih enak banget. Tapi bisa ya dok ya di situ ya dipakai juga ya dok ya. Bisa. Kalau obat selain adenosin apalagi dok? Kita kadang pakai kalau SVT kita pakai CCB, kita bisa pakai diltiazem ada di sini untuk injeksi. Kita sedang mengusahakan juga untuk bisa masuk beta blocker injeksi. Gitu dokter. Jadi sebenarnya kalau diltiazem injeksi kayaknya sudah lumayan banyak ya dok ya sejak dari dulu ada ya dok ya. Mungkin nanti kapan ya kita bisa bahas tentang apa itu tadi tentang diltiazem, maksudnya kapan sih kita bisa atau berani pakai diltiazem pada kasus-kasus apa kayak gitu, menarik nggak ya kira-kira ya kalau dibahas ya? Mungkin nanti kita lihat respon dari teman-teman dulu berminat enggak untuk anti aritmia, dan sebenarnya kita harus ini nih geret salah satu dari aritmologis kita. Kayaknya perlu next time ya. Ya, kayaknya perlu collab sama dua ibu-ibu cantik di aritmia. Dua. Betul. Dokter Vera dan Dokter Erika mungkin next time, tapi yang untuk yang besok, untuk yang acara besok, yang minggu depan ya, itu kita agendanya adalah menceritakan dulu tentang STT changes dulu. STT changes kemudian dihubungkan dengan culprit lesion dulu. Setuju gitu. Dok. Jadi mungkin adik-adik yang berminat seneng banget sama ilmu kardiologi bisa nebak-nebak nih, kalau kayak gini nih LAD, apa LCX, apa RCA, apa MID, kayak gitu. Jadi kan lebih ilmunya nanti lebih berkembang. Gitu. Betul. Nanti kita akan lihat dari sana, kalau misalnya STEMI ini kayak gambaran seperti ini, kira-kira dari mana asalnya. Seperti itu. Kemudian baru nanti pertemuan yang berikutnya yang ya nanti masih kita akan lihat lagi kira-kira seperti apa. Kalau banyak yang kira-kira masih ingin terus, kita teruskan dengan itu tadi, irama-irama itu tadi, dan termasuk tips-tipsnya kapan kita boleh pakai seperti diltiazem, amiodaron. Kan rata-rata sekarang pada pakainya semuanya amiodaron ya. Tapi apa benar kayak gitu? Nah, seperti itu. Gitu ya dok ya. Setuju dok. Kita ya. Ini untuk pertemuan kasus terakhir dokter Putri. Oh iya. Istirahat. Ini sama laki-laki 61 tahun, keluhannya juga berdebar dok, tetapi ini sudah pernah di work up di rumah sakit sebelumnya sekitar 2 tahun yang lalu. Dia sudah dia diabetes sudah 10 tahun. Sebelum 2 tahun yang lalu dia sudah pernah berdebar, pernah riwayat SVT katanya, sudah periksa di Sarjito, sudah di Koro, Eko, semua normal. Dan pasien itu memang direncanakan ablasi, tapi pasiennya nggak mau. Kemudian pasien periksa sempat 1 tahun yang lalu dengan saya, pengobatan, tapi habis itu lost to follow up. Karena proses berjenjang kayak gitu-gitu lah dok, administrasi. Kemudian datang lagi dengan keluhan berdebar dengan EKG-nya seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat di IG Fit bahwa ini irregular. Jadi kan kemarin prinsipnya kalau kita mau assess rhythm regularly irregular atau irregular atau benar-benar reguler ya. Kalau ini kita lihat sekilas memang dia irregular dan QRS sempit. Nah, itu kan kita bisa punya beberapa diferensial diagnosis. Yang pertama, karena dia cepat ya, dia kan takikardi, bisa jadi suatu atrial fibrilasi, apalagi ini QRS-nya sempit. Yang kedua, bisa jadi suatu atrial flutter dengan variable conduction, dengan variable AV conduction. Nah, kalau kita lihat di sini, kita kalau mau lihat itu flutter atau fibrilasi kan harus cari gelombang P. Kalau kita mau lihat flutter, kita harus cari flutter wave. Jadi wave juga.
Ini ada kita lihat flutter wave, kemudian di lead V2, V3 kita juga lihat flutter wave, dan yang paling jelas nanti ada di lead 2 panjang. Di feed juga ada, jadi teman-teman bisa lihat feed 3-nya mobile ECG. Nah, ini jelas banget suatu flutter wave. Jadi pasien ini mengalami atipikal sebenarnya. Ini flutter wave-nya dia atipikal karena clockwise ya. Kalau yang tipikal kan counter clockwise. Dia atipikal dengan variabel IV conduction. Nah, pada pasien ini karena dia flutter ya, flutter sebenarnya kita harus convert juga ke sinus. Saya coba juga dengan amiodaron, dok, karena adanya amiodaron. Tambah cepat. Jadi pasiennya tambah cepat. Iya, nggak membaik. Jadi saya coba amiodaron nggak membaik, tambah cepat. Kita evaluasi, ternyata sudah mulai ada tensinya sudah mulai turun. Jadi sudah mulai ada hipotensi waktu itu. Mungkin kayaknya kelamaan deh ke rumah sakitnya. Kemudian karena dia hipotensi, saya putuskan untuk kardioversi. Kardioversi karena saya tidak tahu ini sebelumnya dia setahun ini ngapain. Mungkin dia juga ada episode flutter karena dia diabetes. Kita tetap memberikan proteksi untuk antikoagulannya. Antikoagulannya, tetap karena riwayatnya kan dia lost to follow up. Kemungkinan karena ini irregular juga ya, jadi bisa jadi dia mengalami alternate fibrilasi, kemungkinan dia juga flutter lagi. Akhirnya saya tetap kardioversi, convert to sinus, pasiennya bagus. Akhirnya memang sekarang on terapi, dan memang saya proceed untuk dilakukan evaluasi ulang di Sarjito, karena seperti ini kan kita butuh second opinion, apakah dia bisa di substrat flutternya bisa dihilangkan atau tidak. Begitu, dok. Oke. Dokter Rizky, mungkin nggak ya, Dokter Rizky tadi kan bilang pada kasus itu sudah flutter ya. Kira-kira terkait dengan penggunaan amiodaron, dok. Yang pertama adalah mungkin nggak, walaupun ya agak unlikely, mungkin nggak kalau flutternya itu terkait dengan hipertiroid kayak gitu? Sudah dicek, dok. Dia sudah dicek. Sudah dicek ya? Tiroidnya normal. Oke. Jadi memang salah satu malah untuk kita kardiologis sebenarnya salah satu yang jadi harus hati-hati adalah pada amiodaron itu ini ya, dok ya, berarti ya pada kasus-kasus yang dengan tiroid memang harus hati-hati karena nanti malah terjadi itu ya, dok ya, restore ya, dok ya. Jadi clue-nya sebenarnya setiap kita ketemu flutter ataupun fibrilasi segera harus cek tiroid dulu. Karena banyak sekali neglected hipertiroid pasien heart failure, ternyata dicek tiroidnya tinggi, itu beberapa kali saya ketemu. Jadi AF sekarang sudah heart failure, sekarang sudah rekomendasi kelas 1 ya, dok, untuk dicek tiroid. Begitu juga dengan AF juga harus segera dicek tiroid, fungsi tiroid. Tiroid ya. Oke. Terus yang kedua, pada amiodaron itu saya dengar-dengar katanya dia jadi misalnya jadi hipotensi, ada efeknya. Kira-kira mungkin nggak, dok, di sini efeknya karena hipotensinya apakah bisa karena efek obat nggak, dok? Bisa, dok, bisa juga karena efek obatnya. Tetapi karena dia kan rate-nya tinggi, kemudian hipotensinya mungkin karena amiodaron yang sebelumnya juga bisa. Cuman kan itu sudah termasuk kriteria dia hemodinamik tidak stabil. Ya, sehingga saya memutuskan untuk segera mengkonvert iramanya. Dan pasien itu dengan riwayat LV function yang masih bagus. Kemudian ekonya dikatakan normal lah. Jadi ya tidak ada trombus dan lain-lain. Jadi saya sedikit lebih pede untuk saya mengkonvert ritmenya. Sebenarnya hati-hati juga clue buat teman-teman kalau kita ketemu aritmia yang irreguler, yang kemungkinan dia AF seperti itu, untuk kardioversi memang risky ya, dok. Risky ya. Jadi kalau nggak kita memastikan betul itu suatu fase akut, benar-benar baru, resiko trombosisnya, resiko tromboembolinya akan sangat tinggi.
Dokter Rizky, sebentar. Tadi kenapa pakai amiodaron? Kenapa Dokter Rizky tidak berpikir misalnya pakai seperti diltiazem? Kalau beta blocker kan nggak ada ya, yang IV kan memang, maksudnya ada, tapi sangat terbatas. Metoprolol IV ya dok ya, tapi itu juga jumlahnya nggak banyak, ya kan? Kenapa nggak pakai diltiazem dok? Saya karena ini untuk comfort rhythm dokter. Jadi kalau diltiazem kan dia lebih ke last minute blocker ya, dia lebih ke slowing the rate gitu. Jadi kalau karena saya mau comfort rhythm, saya pakai amiodaron gitu. Oke, jadi Dokter Rizky memakai amiodaron karena Dokter Rizky ingin mengkonvert ritme. Jadi, nah ini ada ilmu baru lagi nih, mungkin beberapa dokter ada yang sudah tahu dalam AF itu nanti bisa ada dua, yaitu yang satu adalah kalau kita bisa mengkonvert menjadi ritme, jadi menjadi sinus ritme lagi, atau yang disebut sebagai rhythm control, dan yang satu lagi adalah kalau seandainya betul, kalau tidak bisa mengkonvert rhythm menjadi sinus, maka kita akan membuat menjadi paling tidak rate control. Gitu ya Dokter Rizky ya. Dan kapan kita mau rhythm control atau rate control, mungkin kita bisa bahas ke yang berikutnya. Nanti kita akan mengundang dari dua ahli aritmia kita, yaitu Dokter Erika, atau kalau misalnya Dokter Erikanya sibuk, nanti kita minta yang kedua, yaitu Dokter Vera. Iya betul dok. Ya, jadi mungkin ilmu baru yang bisa kita gali adalah ada tips and trik tambahan nggak kalau kita ketemu flutter? Kan beda tuh flutter dengan fibrilasi. Mungkin saya juga kurang update, mungkin bisa. Jadi kita memang perlu menggandeng teman-teman di aritmia supaya nanti bisa membagi ilmu terbarunya sama teman-teman semua. Gitu dokter. Oke. Ya. Hari ini kita sudah membahas 3 kasus. Next time nanti kalau kita pas ada kasus-kasus yang menarik, kita bisa bahas lagi. Tapi paling tidak, kasus yang pertama tadi bisa kita bahas nanti lebih mendalam pada acara minggu depan. Ya, betul dok. Nanti silahkan registrasi ya dok ya. Ya. Registrasi, kemudian nanti yang kedua dan ketiga nanti akan kita bahas untuk yang berikutnya, nanti kita jadwalkan dulu. Tapi yang pertama paling tidak itu, yang kedua dan yang ketiga akan kita bahas nanti untuk pertemuan yang berikutnya. Nanti akan kita berikan lagi tanggalnya sesuai dengan sesuai dengan IG feed-nya yang dari dari mobile ECG. Ya dok ya. Betul dok. Jadi teman-teman yang pengen tahu STT changes itu apa aja sih, terus kita gimana kita menyikapi, terus bisa nggak kita melihat kelainan koroner itu, memprediksi ya, bukan melihat ya, memprediksi kelainan koroner itu dari STT changes-nya, mungkin harus join buat besok tanggal 3. Sama kalau mobile ECG ini kan sebenarnya pengen membantu juga kesulitan-kesulitan dari teman-teman di lapangan. Jadi kalau misalnya ada topik yang teman-teman pengen up atau pengen bahas, bisa ya dok, nanti kita coba carikan teman-teman yang nggak cuma kita berdua nih, nanti bosen ya lihat kita terus. Jadi nanti kita carikan bintang tamu, istilahnya guest star, yang bisa memberikan informasi lebih banyak lagi tentang panduan untuk menangani masalah-masalah aritmia, EKG, dan seputar itulah. Itu dokter Putri. Ya, untuk mungkin selain aritmia, nanti kita bisa mengundang teman kita dari intensivis atau intervensi. Nah, gitu dok? Itu dok, untuk emergency ECG-nya. What should do? Gitu ya. Jadi stay tune di mobile ECG. Jangan lupa kunjungi apps-nya juga. Jadi kalau ikut-ikut begini udah tahu dasar-dasarnya di modul-modul mobile ECG.
Kalau ada kesulitan, silahkan kontak ke admin Mobile ECG. Gitu, dokter? Iya, Dok, ini sebentar ada pertanyaan satu nih. Dia sudah register di app tapi belum dapat informasi dan belum bisa login. Nanti yang sudah coba register tapi belum bisa dapat email konfirmasi dan belum bisa login, nanti mungkin DM aja ke sini ya, DM ke alamat ini, nanti mudah-mudahan nanti setelah itu bisa bisa dikonfirmasi gitu Oke, siap. ya. Saya kira Oke, sekian dulu. Kita closing ya, Dokter Putrika. Dokter Putrika ini cerah terus, ya. padahal kerjanya dari pagi sampai malam. Kalau saya seharian mager. Tetap harus sehat, Dok. Ya, tetap harus sehat supaya bisa belajar bareng-bareng sama teman-teman. Terima kasih banyak Dokter Putrika. Terima Amin. kasih teman-teman. Kita akhiri ya, Dok. Ya, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu minggu depan, Ya, hari Sabtu. ya dokter. Jangan lupa Ya, insya Allah. register. Itu ya, Dok ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, itu saja untuk pertemuan kita malam ini. Yang berikutnya nanti ketemu lagi hari Sabtu, dan jangan lupa untuk terus stay tune di ikuti perkembangan baru dari cerita kita tentang mobile ECG. Gitu, Dokter Rizky? Ya, dokter. Terima kasih banyak, Dokter Putrika. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kita ketemu lagi ya next time. Ya, Dok.